Om Swastiastu, selamat siang. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data XRD pada aplikasi Maut. Sebelum kami menjelaskan lebih detail, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Andreas Gon dengan NIM 18130210111, program studi pendidikan fisika Universitas Pendidikan Ganesha, dan rekan saya Saya Efrem Aldian Steseli Pantus dengan NIM 1813091010 dari jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan Universitas Pendidikan Ganesha. Oke, baik. Sekian perkenalan dari kami. Untuk selanjutnya kami akan menganalisis data XRD pada aplikasi Maut. Pertama kita membuka aplikasi Mautnya. Klik double 2 kali. Pada aplikasi ini kita membutuhkan dua data. Yang pertama data XRD, yang kedua data SIF. Pada analisis data ini kami menggunakan mineral Hang City. Data XRD-nya sudah diinput, kemudian kita menginput data SIF-nya. Kemudian klik data SIF-nya, lalu klik menu Compute Spectra. Nah, di sini terlihat grafik antara data XRD sama data SIF. Yang data SIF yang berwarna hitam, yang data XRD berwarna hitam, kemudian yang data SIF-nya berwarna merah. Kemudian kita mengklik Open Refine Wizard Panels. Kemudian pilih Background and Scale Parameters. Kemudian klik Go. Oke, kita lihat di gambar ini sudah berbeda dengan gambar yang tadi. Kemudian kita mengecek apakah gambar ini sudah menggambar grafik data XRD sama grafik data SIF-nya. Baik, data XRD sama data SIF-nya belum menyatu, sehingga kita memerlukan analisis terlebih dahulu. Oke, kemudian kita akan memperhalus gambar ini dengan mengklik Lens Parameter Refinement. Kemudian kita ke dataset, kita klik ke icon Edit the Select Object. Kemudian ke menu Extrude Regions, minimalnya 0, maksimalnya 18.
klik OK. Kemudian kembali ke menu edit the select object, ke menu exit regions, kemudian klik add term, minimalnya 0, maksimalnya 18. Kemudian klik OK. Setelah itu kita ke menu launch parameter refinement. Setelah itu kita menganalisis data chipnya. Kemudian kita masuk ke data quantity. Kemudian masuk ke isotropic. Di bagian yang pertama ini kita ubah menjadi 1 juta. Kemudian di bagian yang kedua ini kita ubah menjadi 0. Setelah itu kita masuk ke dataset, kemudian klik menu edit the select object. Kemudian di menu edit kita klik extract to option. Kita di sini CU Kalpa, kemudian klik OK. Kemudian instrument burning, klik di option. Untuk asimetri, parameternya nilainya 500. Kemudian yang bagian bawahnya 0. Kemudian di HVM nilainya 0, yang pertama 0,005, yang kedua ini 0, dan yang ketiga juga nilainya 0. Kemudian ke Gaussianity, yang pertama nilainya 0,5, dan yang kedua nilainya 0. Kemudian ke omega brut, nilainya 0, chi brut 0, eta brut nilainya juga 0, cosin eta brut nilainya juga 0. Kemudian kita klik OK, kemudian OK. Kemudian kita klik menu, klik icon compute vector. Nah, di sini terlihat perbedaan untuk grafik data shift-nya sudah meningkat, dan kita coba mengecek apakah grafiknya data shift sama data XRD-nya sudah menyatu atau belum. Baik, grafiknya belum, kita reset scale. Selanjutnya kita menganalisis lagi. Selanjutnya kita menganalisis data chipnya yang di Hang City. Kemudian celeng A-nya kita ubah menjadi refine, sama celeng C-nya juga refine.
Baik, setelah itu kita masuk ke tombol launch parameter Fineman, kita klik. Terjadi sedikit perubahan dari parameternya. Kemudian kita lanjut ke data XHD punya kita. Di sini kita ke menu diffraction instrument dan kita pilih klik menu instrumen disalignment. Nah, di sini kita refine, kemudian kita klik icon launch parameter refinement. Kemudian kita ke data Gagliotti PV, kita ke menu yang ke poin yang ketiga, kita merefine, kemudian poin yang kelima kita merefine juga. Setelah itu kita ke menu launch parameter refinement. Kemudian masih di Gagliotti PV, kita merefinement yang poin 1 dan poin 2. Setelah itu klik icon launch parameter refinement. Selanjutnya kita melihat kembali grafiknya. Di sini sudah hampir sesuai dengan grafik data XHD-nya. Kita select dulu. Selanjutnya kita analisis di atomic structure. Yang pertama klik ya. Kemudian kita merefine yang atom sheet frag X, Y, dan Z. Refine. Kemudian kita klik launch parameter. Kemudian ke Na1, sama seperti yang tadi, di atom site frag X, Y, dan Z kita merefine.
Setelah itu kita klik icon launch parameter refinement. Kemudian ke NA2 sama seperti yang tadi, di atom site frag X, Y, dan Z nya kita merefinement. Kemudian klik icon launch parameter refinement. Baik, untuk selanjutnya kita ke Na3. Habis itu kita ke atom site frag X, kita ubah menjadi revive. Terus yang kedua adalah atom site frag Y, kita ubah ke revive. Atom yang ketiga, atom yang keempat itu site frag Z, kita ubah ke revive. Lalu kita launch parameters rename. Baik, selanjutnya yaitu yang berikutnya yaitu Na4. Baik, untuk atom X, atom site combination kita ubah menjadi revive. Yang berikutnya atom site frag Y, kita ubah revive juga. Terus yang keempat kita ubah atom site frag Z menjadi revive juga. Lalu kita klik launch parameter refinement. Baik, yang selanjutnya adalah Na5. Baik, kita ubah datanya lagi atom site frag X yaitu menjadi revive. Yang berikutnya adalah atom site frag Y, kita ubah revive juga. Yang berikutnya adalah atom site frag Z, kita ubah ke revive juga. Lalu kita klik icon launch parameters refinement. Baik, yang selanjutnya adalah Na6, yaitu kita ubah datanya lagi yaitu atom site frag X menjadi revive. Yang kedua itu atom site frag Y, kita ubah revive. Kemudian kita lanjut ke
kemudian kita refinement. Selanjutnya kita ke O1, kita ubah datanya atom side frag X menjadi refine, Y juga refine, kemudian Z juga kita ubah ke refine, kemudian kita ke lance parameter refinement. Selanjutnya kita ke O2, kita ubah data atom side frag X dari fix menjadi refinement. Di bagian Y juga seperti itu, bagian Z juga kita ubah ke refine, kemudian klik icon lance parameter refinement. Selanjutnya kita ke O3, kita ubah lagi datanya sama seperti yang tadi, refinement, refine, kemudian ke lance parameter refinement. Selanjutnya kita ke O4, sama seperti yang tadi, di X, Y, dan Z nya kita ubah ke refine, kemudian lance parameter refinement. Kemudian ke O5, sama seperti tadi, X, Y, dan Z nya kita ubah ke refine, selanjutnya kita klik lance parameter refinement.
Baik, yang selanjutnya adalah data dari O6, itu kita ubah data X nya menjadi revive. Yang berikutnya data Y nya kita ubah revive juga, data Z nya kita ubah ke revive juga. Lalu kita klik icon parameters refinement. Baik, yang selanjutnya data yang berikutnya itu O7. Untuk data X nya kita ubah ke revive juga, dan untuk ke Y nya kita ubah revive juga, dan Z nya kita ubah ke revive juga. Lalu kita klik icon refinement. Baik, yang selanjutnya ada data dari O8. Baik, ini juga kita ubah data X nya menjadi revive, data Y nya kita ubah ke revive juga, data Z nya kita ubah ke revive juga. Lalu kita klik lagi icon refinement. Baik, baik, yang berikutnya ada data CL, yaitu kita ubah lagi X nya itu revive juga. Baik, untuk data Y nya kita revive juga, untuk data Z nya kita revive juga. Lalu kita klik lagi icon refinement. Di sini merupakan hasil dari refinement-nya. Nah, untuk grafik yang ini sudah konvergen. Hal ini kita bisa lihat tertera di sini konvergen research. Nah, sekarang kita copy ini, kemudian copy ini,
Kemudian kita lihat resultnya. Kemudian selanjutnya kita copy. Selanjutnya kita analisis yang kedua. Caranya command analyze, kemudian wizard, kemudian pilih quantitative analyze, kemudian go. Selanjutnya kita copy. Kemudian kita melakukan analisis yang ketiga, klik analyze, kemudian wizard, kemudian crystal structure analyze, kemudian klik go.
Nah, hal ini dari grafik ini sudah cukup sesuai. Sudah cukup. Kemudian kita copy lagi. Selanjutnya ini juga kita copy. Ke menu analyze, result, kita copy. Selanjutnya untuk membuat grafiknya, kita ke menu analyze, ke menu grafik, kemudian plot option, pilih di sini linear, kemudian klik down. Lihat, jadi grafiknya seperti ini. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang dari video ini. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om. Selamat siang.